Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi 'alan nasi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa lagi dalam Assalamualaikum Nusantara yang mudah-mudahan di pagi hari ini membawa keberkahan kita semuanya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita akan banyak hal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita orang-orang beriman untuk selalu melihat iktibar, pelajaran, dan apapun yang ada di lingkungan kita, yang ada di alam semesta ini. Terlebih lagi saudara, mengenai anggota tubuh kita, wabil khusus panca indera kita yang bernama telinga. Telinga ini memiliki kekuatan, rahasia, dan keutamaan yang luar biasa. Dan ini jarang diperhatikan oleh kita semuanya. Cobalah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang untuk belajar berbicara, belajar berjalan hanya butuh waktu 2 tahun. Dia sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara. Tapi orang belajar untuk mendengarkan butuh waktu bertahun-tahun, bahkan sampai akhir hayat ada orang yang belum bisa belajar mendengarkan. Mendengar dengan mendengarkan berbeda saudara. Kalau mendengar itu hanya butuh 2 daun telinga. Tapi kalau mendengarkan itu bukan hanya 2 daun telinga, tapi kita butuh hati, jiwa, pikiran, dan yang lainnya. Karena itu saudara sekalian, orang untuk belajar mendengar, bicara, berjalan hanya sebentar. Tapi untuk belajar mendengarkan, dia terus bertahun-tahun, bahkan sekali lagi sampai akhir hayat ada orang yang belum bisa belajar mendengarkan. Karena biasanya kalau kita ngobrol, kelihatannya kita diam mendengarkan. Tapi sesungguhnya kita sedang menunggu orang itu berhenti, langsung kita sambut omongannya. Jadi kalau ngobrol itu sesungguhnya kita lagi lomba berbicara. Main dulu-duluan berbicara, bukan lomba mendengarkan. Karena kita lebih suka didengarkan ketimbang mendengarkan. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu Allah berikan karunia telinga dan kemampuan mendengar, ini harus kita betul-betul manfaatkan. Orang yang digunakan atau mempergunakan pendengarannya dijanjikan oleh Allah mendapat banyak hikmah dan pelajaran di dalamnya. Lihat saudara, di dalam surat Qaf ayat 37 Allah berfirman, ya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Dan sesungguhnya terdapat pelajaran, hikmah bagi orang yang memiliki hati dan menggunakan pendengarannya dengan baik dan dia menyaksikan. Jadi orang yang menggunakan pendengarannya dengan baik dijanjikan banyak mendapat hikmah dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara, ketika orang duduk di majelis ilmu, dia keluar dari majelis ilmu beda-beda dapat hikmahnya. Tergantung bagaimana dia menggunakan pendengarannya. Ada orang yang keluar dari majelis ilmu full dapat hikmahnya. Ada yang cuma separuh,
ada yang 20%, bahkan ada yang nggak dapat sama sekali dia keluar dari majelis ilmu hikmahnya. Kenapa? Karena tergantung bagaimana dia benar-benar menggunakan pendengarannya. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mendengar kita hanya butuh dua daun telinga. Jadi kalau cuma mendengar biasanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kalau dia keluar kuping kiri masih lewatin otak, masih bisa ada yang nyangkut. Ini kalau cuma mendengar masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, mental. Ya. Maka sekali lagi, kalau dia benar-benar memanfaatkan dan menggunakan pendengarannya, dia dijanjikan hikmah dan banyak memperoleh pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa TV One di mana saja Anda berada. Apa sih rahasia telinga dan kekuatan mendengarkan? Coba kita lihat. Ya. Pertama kali yang diaktifkan oleh Allah ketika bayi dilahirkan itu adalah pendengarannya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a inna sam'a wal absara wal af'idah la'al in wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, ketika itu kalian tidak mengerti apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, sampai Allah menjadikan kalian pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, semoga kalian bisa bersyukur. Jadi yang pertama kali diaktifkan oleh Allah pendengarannya sebelum panca indera yang lainnya. Itulah makanya bayi ketika dilahirkan kita diperintahkan untuk orang tua mengazankan dan mengiqomahkan. Kenapa? Karena bayi lebih respon suara. Karena yang pertama kali diaktifkan, difungsikan oleh Allah pendengaran, sehingga bayi lebih respon suara. Kenapa kita nggak perlihatkan Al-Quran saja, kan sama-sama nggak mengerti? Karena yang pertama kali diaktifkan oleh Allah di antara panca indera manusia begitu dilahirkan adalah pendengaran. Supaya ketika lahir dia pendengarannya aktif, maka pertama kali yang dia dengar adalah kalimat-kalimat ilahiyah, kalimat-kalimat tauhid. Allahu Akbar. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya pertama kali difungsikan pendengaran, bahkan pendengaran terakhir kali diopkan oleh Allah. Ketika orang sakaratul maut udah nggak bisa menggerakkan tubuhnya, sudah tidak bisa berbicara, mata pun tidak bisa dia buka, tapi Allah masih aktifkan pendengarannya. Karena itu kita ketika mentalkin seseorang, itu di depan mata apa di telinga? Tentu di telinga. Kenapa? Karena itu panca indera yang terakhir kali diopkan oleh Allah. Karena pendengaranlah yang masih dihidupkan, difungsikan oleh Allah sebelum ruh itu dicabut oleh para malaikat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu begitu hebat sekali pendengaran. Pertama kali difungsikan, terakhir kali diopkan. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika manusia tidur pun pendengarannya masih aktif. Coba bayangin saudara. Makanya jangan heran kalau ada orang yang gak bisa tidur kalau mendengar suara. Kalau kita punya rumah gedung mewah, luas, ya, tapi di situ berisik luar biasa, bising, orang susah tidur. Tapi walaupun rumahnya kecil atau dia tidur di kamar kecil penuh barang, sesak dengan perabotan, tapi suara hening, orang bisa pulas, bahkan ngorok juga mohon maaf bisa. Kenapa? Karena orang ketika tidur pendengarannya masih aktif. Orang ketika tidur
dia pendengarannya masih difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang sekali lagi yang tidak bisa tidur ketika ada suara sedikit aja dia terbangun. Makanya saudara, kita kalau pakai alarm itu ditaruh di depan mata apa ditaruh di tempat yang sekiranya didengar oleh telinga kita? Tentu ditaruh di yang dekat telinga kita, yang sekiranya telinga kita mendengar. Mau alarm sebesar gaban, kalau nggak ada suaranya belum tentu bisa bangun. Tapi kalau suara alarmnya kecil, tapi dia punya suara yang bisa didengar oleh telinga, orang bisa bangun. Bahkan kemarin ada orang yang nggak bisa tidur dengar suara azan, keganggu tuh. Itu luar biasa itu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telinga yang pertama kali difungsikan dan terakhir di-off-kan, bahkan ketika orang tidur masih diaktifkan telinganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu enggak rahasianya kenapa para pemuda Ashabul Kahfi bisa ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun? Apa rahasianya? Mengapa Ashabul Kahfi sampai 309 tahun bisa tidur pulas, nggak bangun-bangun? Ternyata rahasianya itu bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga-telinga mereka sehingga mereka bisa tidur beberapa tahun. Jadi rahasianya kenapa Ashabul Kahfi bisa tidur beratus-ratus tahun sampai 309 tahun, karena Allah tutup telinganya sehingga Ashabul Kahfi tidak bolak-balik bangun. Kalau mendengar petir, badai gurun, ada hujan deras, anjing menggonggong dan lain sebagainya, Ashabul Kahfi tidak bangun karena Allah benar-benar tutup telinganya. Allah tidak fungsikan telinganya sehingga Ashabul Kahfi tidur pulas selama 309 tahun. Masya Allah. Saudara para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya telinga itu sehingga kita kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Allah, ketika Allah menyebut dua sifatnya, di situ ada sifat maha mendengar, Allah dahulukan ketimbang sifat yang lainnya. Innallaha sami'un basir. Wallahu sami'un alim. Jadi Allah selalu mendahulukan maha mendengarnya ketimbang maha yang lainnya. Ini artinya begitu sangat dahsyat Allah karuniakan telinga dan kemampuan kita dalam mendengarkannya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam dunia rahim, alat komunikasi penghubung antara janin dalam dunia rahim dengan orang tuanya itu adalah melalui pendengaran, telinga. Bahkan bukan hanya setelah dilahirkan, ketika bayi dalam rahim pun Allah telah fungsikan pendengarannya. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak anak-anak lahir usia 7-9 tahun tahu-tahu hafal Al-Quran. Kenapa? Karena ternyata orang tuanya membiasakan tilawah Al-Quran ketika janin bayi itu masih dalam kandungan seorang ibu. Dia setelin tilawah, dia lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dia terbiasa begitu lahir tahu-tahu hafal Al-Quran. Kenapa? Karena penghubung antara rahim janin di rahim dengan dunia luarnya adalah dengan telinga pendengaran. Karena itu saudara, mengapa Syekh Syambas Al-Minangkabawi menjadi ulama internasional, ulama yang hebat? Ternyata orang tua beliau, ayahnya, membacakan Al-Quran ketika beliau dalam janin hingga 300 kali khatam Al-Quran. Coba saudara, para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak kita dalam kandungan, berapa kali kita khatam Al-Quran, membacakan tilawah Al-Quran kepada anak-anak kita yang dalam kandungan istri kita.
Ini luar biasa. Karena itu saudara, coba lihat perbedaannya. Kenapa sih orang-orang Yahudi begitu cerdas-cerdas? Bukan hanya memang ditakdirkan dari ras yang cerdas saja, tapi ikhtiar mereka luar biasa. Jadi perempuan Yahudi saudara, mereka itu kalau lagi hamil, itu kebanyakan dua yang mereka lakukan. Apa itu? Mengerjakan bang soal matematika, kemudian membaca kitab sucinya. Jadi bang soal, kitab suci, baca kitab suci, bang soal matematika. Ketika perempuan hamil, dia diperdengarkan bayinya dalam kandungan dengan kitab sucinya, dia kerjakan matematikanya. Karena itu orang perempuan Yahudi hamil kemana-mana bawa kitab suci sama bang soal matematika. Lah perempuan hamil kita kemana-mana bawa gunting, bangle, golok kalau bisa dibawa, tuh segala peniti dibawa coba. Makanya bedanya jauh. Ya, kalau perempuan hamil Yahudi bawanya kitab suci sama buku matematika. Inilah dari mana itu bisa menjadi hebat? Karena diperdengarkan kitab-kitab suci mereka. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah karena itu begitu sangat hebat, dahsyat dari rahasia dan kekuatan pendengaran. Bahkan saudara, dengan pendengaranlah penghubung antara alam barzah dengan alam dunia. Kok bisa begitu? Iya. Coba lihat dalam satu riwayat ketika terjadi perang Badar, ya, di mana dimenangkan oleh umat Islam. Di situ banyak tewas kafir Quraisy hingga 70 orang lebih, dan salah satunya musuh besar Islam yang namanya Abu Jahal mati tewas dalam perang Badar itu, lalu kemudian dikumpulkan, ditaruh dalam sebuah lubang, kemudian dipendam. Setelah itu 3 hari kemudian Rasulullah mendatangi kuburan tersebut. Apa kata Rasulullah? Wahai para penghuni kubur, sekarang engkau telah mendapatkan janji-janji Allah. Telah engkau benarkan janji-janji Allah. Ya, saksikan, ibarat kita, lu rasain sekarang tuh. Kamu tahu sendiri ya bagaimana janji-janji Allah. Sekarang udah ngerti kan? Sekarang sudah tahu kan? Rasulullah bicara dengan para kafir Quraisy yang sudah dikuburkan. Kata sahabat Umar, memangnya mereka mendengar ya Rasul? Kata Rasulullah, mereka tidak lebih mendengar ketimbang sampean, setimbang kalian, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Bayangin saudara, dengan pendengaran itu bisa menjadi penghubung antara alam barzah dan dunia luar. Begitu hebatnya pendengaran. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pendengaranlah menjadi salah satu sebab sumber datangnya hidayah. Coba lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Sami'na wa ata'na. Kami dengar lalu kami taat. Masya Allah. Jadi ketaatan itu muncul bisa dari pendengaran. Ketaatan hidayah itu bisa datang dari pendengaran. Makanya dalam surat Al-Jin itu diceritakan bagaimana ketika Rasulullah membaca Al-Quran, datang segerombolan jin lagi touring. Ya istilah sekarang dia touring lagi jalan-jalan segerombolan jin. Begitu Rasulullah sedang membaca Al-Quran, kata pemimpin jin, dengar, diam. Ada seseorang membacakan kitab-kitab suci. Makanya kata Rasulullah, jin itu lebih respon kalau mendengar bacaan Al-Quran ketimbang manusia. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat retoris dalam Al-Quran, langsung direspon oleh jin. Manusia kadang-kadang gak ngerespon, bahkan ngaji jalan, lantunan ayat suci jalan, ngobrol jalan terus. Tapi kalau jin dahsyatnya, begitu mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, mereka langsung diam menyimak. Sampai kemudian rombongan touring tersebut sampai beriman kepada Allah, masuk Islam, setelah pulang jadi dai-dai semuanya.
umatnya, kaumnya disuruh masuk Islam semua. Dari mana itu? Dari pendengaran. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an sebelum masuk Islam begitu sangat keras terhadap dakwah Rasul. Orang termasuk orang yang menentang dakwahnya Rasul. Orang yang paling tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitu sangat emosi sekali. Hari itu kenapa? Karena Muhammad Rasulullah udah gak bisa lagi dicegah. Dari mulai dikasih iming-iming dari cara yang halus sampai yang cara kasar. Dari ditawarkan harta, tahta, keluarga, wanita, semuanya gak mempan. Akhirnya gak sabar sahabat Umar, dia keluar menyeret pedangnya. Di tengah jalan ketemu Nu'aim, mau kemana kamu Umar? Aku akan bunuh Muhammad. Memangnya sampean gak takut sama Bani Hashim, Bani Abdul Manif, Bani Abu Thalib ya? Bani Abdul Manaf, enggak takut nanti sampean dikeroyok? Udah gak peduli saya. Pokoknya Muhammad harus mati. Muhammad harus dibunuh. Umar, kamu ngurusin orang lain, ngurusin Muhammad. Adik kamu tuh urusin. Lah kenapa adik gua? Adik kamu tuh sudah masuk Islam. Orang lain diurus, adik kamu sendiri masuk Islam itu. Yang benar sampean. Iya, coba lihat sana. Wah, emosi sahabat Umar makin meletup-letup, makin marah dia. Akhirnya dia rubah tuh formasi Google Map-nya dari rumah Rasul ke rumah adiknya. Ya, kira-kira seperti itu kalau sekarang. Dia balik badan, dia berangkat ke rumah adiknya. Ternyata saudara, begitu sampai rumah adiknya sedang membacakan firman-firman Allah, sedang membacakan surat Toha. Begitu singkatnya sahabat Umar mendengar ayat Al-Quran surat Toha, langsung melehoi. Langsung Umar itu jadi lemah lembut. Langsung turun hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana itu? Dari mendengar. Masya Allah. Begitu dahsyatnya kekuatan mendengar sehingga sekelas sahabat Umar bin Khattab masuk Islam karena hanya mendengar beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu ada seorang yang bernama Abu Jahal, Abu Sufyan, kemudian Akhnas bin Syuraik. Ini punya kisah yang lucu dan menarik. Suatu hari Abu Jahal dia patroli di tengah malam. Ketika patroli dia lewatin rumah Rasulullah. Dan Rasulullah ketika itu sedang membacakan ayat Al-Quran. Tertarik Abu Jahal, akhirnya mendekati rumah Rasulullah. Bukan hanya mendekati, bahkan Abu Jahal menempelkan telinganya ke dinding rumah Rasulullah. Dia simak itu dengan telinganya bagaimana bacaan Rasulullah begitu indah, tertarik, nggak sadar, bukan sejam 2 jam, begitu subuh baru sadar. Begitu Rasulullah selesai membaca Al-Quran, sadar, waduh udah terang nih, wah repot nih kalau ketahuan orang lain nih, repot kalau ketahuan anak buah gua nih. Akhirnya dia melipir pelan-pelan keluar dari rumah Rasul, tabrakan dengan Abu Sufyan dan Akhnas bin Syuraik tadi itu. Dari mana sampean? Dari sono. Ya dari mana? Iya pokoknya dari sono. Alah ngaku aja dari mana? Gue dari rumah Muhammad, kata Sufyan. Lu Akhnas? Sama. Lah sampean dari mana? Abu Jahal? Sama juga. Waduh bahaya nih kita nih. Jangan sampai umat kaum kita tahu nih kita habis dari rumah Muhammad mendengarkan lantunan ayat yang dia baca. Sudah sekarang pulang. Jangan sampai kita balik lagi ke sini. Berpencar, hati-hati ketahuan orang. Mereka janji gak bakalan balik lagi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata malam kedua pun Abu Jahal gak tahan. Terlalu terngiang-ngiang ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Dia keluar lagi tengah malam. Dia tempelkan telinganya ke rumah Rasulullah. Dia simak sampai subuh lagi, sadar lagi. Waduh udah siang. Dia lari lagi, ketemu tabrakan lagi dengan Abu Sufyan dan Akhnas tersebut.
Lah dari mana lu? Sama kayak kemarin. Waduh repot nih kita, berat nih urusannya nih. Jangan sampai kita ketahuan orang lain. Udah bubar, jangan kembali lagi ke sini. Ternyata saudara sampai 3 kali mereka melakukan itu. Karena begitu indahnya mereka dengar ayat-ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya rahasia telinga dan kekuatan mendengarkan, sehingga harus kita jaga karunia Allah ini. Dengan cara apa? Dengan cara mensyukurinya. Cara bersyukur yang baik adalah kita melakukan karunia yang diberikan oleh Allah sesuai dengan yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.